Kalian pernah kepikiran nggak soal mesin yang bisa gerak maju, tapi tanpa ngedorong apa-apa ke belakang? Hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide gila yang kelihatannya nih menantang hukum fisika itu sendiri. Nah, pertanyaan ini nih intinya. Sebuah ide yang mulainya cuma dari sketsa simpel, tapi gagasan itu loh, kedengarannya mustahil banget. Bikin daya dorong, tapi hampir nggak ada bagian yang bergerak sama sekali. Jadi intinya tuh gini, coba bayangin deh, ada serangkaian kumparan yang bentuknya melingkar. Nah, idenya si penemu ini dengan nyalain kumparan itu satu persatu secara berurutan, dia berharap bisa bikin semacam ya gelombang magnetik gitu, sebuah arus geser yang secara ajaib bakal ngedorong semua perangkatnya maju. Tapi ya ide brilian ini langsung nabrak tembok. Temboknya tebel banget lagi. Salah satu hukum fisika paling dasar, konservasi momentum. Intinya, buat maju, harus ada sesuatu yang didorong ke belakang. Titik. Jadi, gimana ceritanya ini bisa jalan kan? Nah, ternyata jawabannya itu ada di satu klarifikasi penting dari si penemunya sendiri. Dan disinilah ilusi tadi berubah jadi sebuah rekayasa yang, wih, pinter banget. Dan ini dia kuncinya. Ternyata tujuannya itu bukan buat ngedorong mesinnya, tapi cuma buat gerakin magnet yang ada di dalamnya. Jadi ini bukan pendorong ajaib yang langgar hukum fisika, tapi sebuah motor listrik dengan desain yang cerdasnya bukan main. Oke, cara kerjanya gini. Dengan nyalain kumparan-kumparan tadi secara berurutan, sistem ini kan bikin gelombang magnetik yang gerak terus. Biar gampang, coba deh bayangin kalian gerakin klip kertas di atas meja pakai magnet dari bawah meja. Nah, gelombang magnetik ini tuh kayak nyeret si magnet permanen buat ngikutin dia terus, entah itu muter terus-terusan atau bolak-balik. Dan ternyata loh, konsep ini tuh sama sekali bukan fiksi ilmiah. Teknologi yang mirip banget malah udah jadi tulang punggungnya kereta super cepat maglev dan berbagai mesin presisi tinggi di industri. Ini benar-benar fisika terapan yang udah ada. Oke, jadi kita udah punya motor yang super inovatif nih. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya motor ini benar-benar bisa ngasilin daya dorong buat gerakin, katakanlah, sebuah kendaraan? Nah, ternyata desain pendorongnya itu sama nyelenehnya kayak motornya sendiri. Oke, buang jauh-jauh bayangan baling-baling biasa yang berisik dan kebuka itu. Sekarang bayangin sebuah saluran tertutup, kayak corong raksasa gitu, yang nyedot udara dari depan terus dipaksa keluar lewat lubang yang jauh lebih kecil di belakang. Nah, disinilah fisika yang kelihatannya simpel bisa ngasilin kekuatan yang dahsyat. Gini nih logikanya, dengan maksa volume udara yang sama lewat ruang yang lebih sempit, ya kecepatannya mau gak mau harus meningkat drastis. Nah, percepatan udara inilah yang ngasilin daya dorong yang kuat. Dan ini cara yang efisien banget buat ngelakuinnya. Jadi, kita punya motor inovatif, pendorong unik. Pertanyaan besarnya, apakah gabungan keduanya ini beneran lebih bagus dari baling-baling biasa yang udah kita pakai 100 tahun lebih?